Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rizky, NIM 0501193253 dari jurusan EKI 3E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentase dari teman saya mengenai macam-macam qiyar. Nah, yang pertama teman-teman, ada yang namanya qiyar majelis. Apa itu? Nah, dari katanya aja udah majelis, artinya qiyar yang dilakukan pada saat majelis itu. Ya, gunanya untuk apa? Yaitu untuk memberikan kelonggaran waktu supaya kepastian jual belinya itu sama-sama saling yakin, sama-sama saling menguntungkan gitu, dan tidak ada mengakibatkan penyesalan di masa yang akan datang. Nah, itulah qiyar majelis. Nah, jadi dia diberikan waktu dan proses jual belinya di majelis tersebut gitu. Nah, dan qiyar majelis ada juga syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ada minimal 3 barang yang dijual belikan. Nah, kedua, apa itu teman-teman? Ada yang namanya barang-barang yang dipilih itu dari 3 yang minimal itu dia harus beda-beda. Nah, jadi ada 3 barang. Tiga barang ini harus beda gitu, supaya sang pembeli bisa menentukan pilihannya. Nah, bisa? Oke, itu habis itu waktunya juga nanti dibatasi teman-teman. Waktu qiyarnya dibatasi supaya apa? Supaya pembeli dan penjual sama-sama saling puas gitu. Oke, itu pertama qiyar majelis. Nah, terus ada apa lagi selain qiyar majelis? Nah, ada namanya qiyar syarat. Nah, qiyar syarat itu apa? Qiyar syarat itu adalah qiyar yang memberikan syarat kepada penjual maupun pembelinya. Nah, apakah dia bakal meneruskan akad atau tidak, teman-teman? Oke. Namun, kalau qiyar syarat ini, barang-barangnya itu nggak boleh barang-barang yang haram atau barang-barang yang riba. Itu ada di riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Nah, bahwasanya qiyar tidak boleh barang-barang yang riba atau yang haram. Contohnya kamu kayak qiyar ya narkoba atau qiyar minuman keras, ganja, yang istilahnya tidak bermanfaat, yang tidak baik untuk kesehatan gitu, yang bisa merusak lingkungan tubuh kamu. Oke, itu qiyar syarat. Nah, jadi qiyar syarat ini dia bisa pakai waktu, teman-teman. Contoh, kalau kamu misalnya ingin melakukan perbaikan renovasi rumah, nah, kamu berqiyar selama 30 hari. Nah, selama 30 hari itu kamu bisa melanjutkan atau membatalkannya gitu. Oke? Nah, kita lanjut. Ada yang namanya qiyar IB. Nah, qiyar IB itu adalah qiyar ketika kita membeli barang itu, teman-teman, tiba-tiba barangnya cacat. Nah, jadi bagaimana? Nah, kita di situ bisa kayak meminta kembali. Apabila nih barang yang kita terima itu belum ada kita sentuh, belum ada apa-apanya, udah cacat. Cacatnya itu dari datang sang penjual itu. Nah, penjual itu menjual barang yang cacat. Nah, jadi kita punya hak untuk menukarkannya. Namun nih teman-teman, ketika kita membelinya udah sama-sama ridho, nah itu nggak bisa ya. Terus menggugurkan qiyarnya juga, apalagi ya. Nah, terus ada tambahan pada barang. Nah, jadi kayak kalau kita mau ganti yang ke barang yang lain, tapi ditambahkan charge uang gitu, uangnya ditambah gitu. Nah, itu tidak boleh ya, yang menghalangi barang cacat itu untuk dikembalikan. Nah, oke. Lanjut, apa ada lagi qiyarnya? Ada ya. Nah, qiyar yang terakhir itu adalah qiyar ruqyat, yaitu apa? Yaitu qiyar yang tidak melihat barangnya. Jadi ketika kita berqiyar tidak melihat barangnya itu, tapi hanya disebutkan sifat-sifatnya aja, ciri-cirinya aja. Nah, ketika barang itu datang dan tidak sesuai dengan ciri-cirinya, tidak sesuai dengan sifat-sifatnya, maka barang itu bisa kita batalkan, bisa kita lanjutkan juga. Itu tergantung di kitanya sebagai pembeli. Nah, apakah ada hikmah dari qiyar ini? Nah, hikmah qiyar ini, teman-teman, bisa menghindari kita dari penyesalan ketika membeli. Nah, kita kan tuh sering tuh membeli barang yang kita beli itu nggak sesuai ekspektasi gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Nah, itulah gunanya qiyar. Jadi
kita bisa mengurangi yang namanya penyesalan, rasa bersalah, rasa nggak enak. Jadi lebih bisa ngebawa psikologis kita itu lebih enak, lebih tenang gitu. Itu satu. Nah, kedua, pastinya kalau yang nama Kia kita ada waktunya, kita bisa lihat ya kan. Pasti kita lebih yakin suka sama suka. Penjualnya suka, pembelinya juga suka. Jadi ajaran Islamnya itu teman-teman, konsep syariahnya itu makin bagus atau makin mantep. Karena kan dalam Islam jual beli itu suka sama suka. Kalau nggak suka sama suka, maka jual belinya haram. Nah makanya itu khiyar ini lebih ke dalamnya lagi gitu teman-teman. Setelah itu apa? Yaitu dia bisa mendapatkan keuntungan dan nilai yang pas. Jadi dia tahu ke depannya ini harganya bisa berapa, ke belakangnya bisa berapa. Dia pun jadi lebih tenang gitu. Harganya sesuai gitu teman-teman. Dia punya waktu untuk bandingkan ke toko-toko yang lain, ke harga-harga penjual yang lain. Nah, dan dia barangnya itu pasti. Jadi barangnya itu dia bisa lihat, barangnya itu dia nggak salah pilih, nggak membeli kucing dalam karung gitu teman-teman. Nah, jadi bisa juga menjalin silaturahmi sama penjualnya. Nah, jadi teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah saya mohon ampun. Thank you so much sudah menonton video ini. Thank you.